Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan, Inspiration and Solution. Pagi hari ini kita akan membahas tentunya sesuatu dan topik yang sangat menarik untuk sahabat Tribuners semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang the new wave of event management dan creative economy. Tentunya bersama pakarnya. Telah hadir di studio bersama kami Pak Panca R. Sarungu, SE MMSI CTA. Beliau adalah CEO dari Raja Mais. Saya sapa dulu Pak Panca. Apa kabar Pak Panca? Selamat pagi. Selamat pagi Om Stian Terima dan kasih. sahabat Tribun Medan. Apa kabar semuanya? Ya, Oras sehat-sehat? sehat. Pak Panca, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing bersama sahabat Tribuners mengenai event management dan kreatif ekonomi ya. Dan Tribun Medan dan Network hari ini bersama saya juga Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah CEO dari iCommunity dan The Real Founder. Saya sapa juga Pak Juanda. Apa kabarnya Pak Juanda? Baik, Pak Sian, luar biasa. Terima kasih ya sudah tetap mendukung dan bersama Tribun untuk kita bisa diskusi banyak dengan narasumber dari berbagai disiplin ilmu profesional di berbagai kota besar di Indonesia. Saya mulai dulu menyapa Pak Panca. Pak Panca, kalau kita cerita tentang event management, apa yang berubah dan ter-up to date pada saat ini setelah pasca COVID? Apakah ada perubahan yang signifikan, Pak Panca? Oke, terima kasih Pak Sian. Jadi memang pasca pandemi ini salah satu bisnis yang juga berevolusi adalah event management ya. Jadi sebenarnya kami salah satu event kreator berbasis di Jakarta, tapi juga memiliki event-event yang berada di hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk di Medan ya. Kita nanti kami sampaikan juga ada beberapa yang sesuatu yang benar-benar menginspirasi teman-teman di Tribun Medan untuk event apa saja yang kita pernah buat di Medan, di Sumatera Utara. Tetapi kalau tadi kembali mengenai evolusi yang terjadi di industri ini, memang salah satu yang terdampak ya, dan memang terdampak luar biasa. Dan waktu itu memang kita harus menyesuaikan ya, Sian, Om Juanda, Juanda memang untuk uh, bisa untuk tetap eksis gitu. Dan salah satu sebenarnya industri yang bisa beradaptasi ya. Jadi sampai sekarang kita lihat ya, kita bisa diskusi via Zoom dan banyak teknologi lainnya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah memang ini industri yang bertahan ya gitu. Walaupun ada up and down. Termasuk kalau sekarang di dunia event yang lagi seru ini, pembicaraannya adalah teman-teman yang mengalami impact dari pemotongan budget pemerintah gitu ya, karena event-event tuh harus mungkin ada pengalihan gitu, jadi government mungkin nggak seperti dulu harus eh, rapat-rapat di hotel gitu ya, karena budgetnya dipotong gitu ya. Tetapi masih banyak event lain seperti konser, kemudian workshop yang diadakan oleh media seperti Tribun Medan, yang lain-lainnya itu masih bisa tetap bertahan, Pak Sian. Malah sekarang konser semakin menarik perhatian ya, Pak ya. Saya lihat Betul. beberapa minggu ini juga kehadiran Maria Carey ya ke Indonesia ya. Betul, Mariah Carey kayak ini. Ini Pak the Sian apa Juga ya? update kayaknya sekali, Om Pak. Sian nonton nih. Kenapa? Ketahuan angkatannya kayaknya nih. Apa yang menarik Indonesia nih, Pak? Sehingga menjadi apa ya, bintang-bintang the world class star itu semua pada datang ke Indonesia, Pak. Oke, jadi tentunya yang paling kita banggakan tentunya adalah keamanan ya. Jadi selalu kita harus berbangga bahwa Jakarta, Indonesia, termasuk Medan ya, juga menjadi tempat untuk para musisi dunia untuk em, hadir eh, ke Indonesia, karena tentunya ini sangat relatif dengan kondisi keamanan, kekuatan ekonomi. Jadi itu pasti Maria Mariah Carey itu
ngitung juga gitu ya, ini punya kemampuan apa enggak gitu. Dan ternyata sebagai info teman-teman, eh, Jumat Sabtu ini Sentul International Convention Center itu yang isinya bisa 15.000 bahkan lebih itu penuh gitu ya, Luar terjual biasa. habis. Iya, jadi itu bukti bahwa memang ada kekuatan ya dan kemudian Medan juga jadi ini kebetulan kita juga lagi ngobrol-ngobrol nih untuk bawa kita kebetulan promotornya salah satu musisi asal Inggris, aslinya Sweden, dari Swedia, yaitu yang musisi religius Maher Zain. Dan kita adakan di 3 kota, Pak Zain di Jakarta, Surabaya, dan juga di Makassar gitu ya. Nah, kemarin kita juga lagi ngobrol-ngobrol nih, mungkin dalam waktu dekat kita juga mau ada konser di Medan, dan mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Tribun Medan juga. Dan Siap, siap. Welcome Pak, welcome. Jadi Pak Panca silakan welcome ke studio dan ke kantor Tribun Pak. Akan diskusi dengan ya, pimpinan Tribun di Medan. Jadi mudah-mudahan bisa kerjasama dalam beberapa hal di event-event yang lebih berdampak kepada masyarakat luas di Sumatera Utara Pak. Pak Juanda, Ya, Bapak melihatnya seperti apa ini? Ada di satu sisi ada keterbatasan budget dari government sehingga event-event itu berkurang. Tapi di sisi yang lain, Pak Juanda, itu kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas seperti konser, kemudian forum-forum ini semakin outdoor dan maupun indoor ini semakin ramai, Pak Juanda. ya, jadi kalau seperti tadi dibilang ya, banyak sebenarnya teknologi-teknologi itu sangat membantu gitu ya. Dan saya juga merasakan bahwa teman-teman yang khususnya di dunia eh, pameran gitu ya, itu banyak sekali mengalami pemotongan-pemotongan budget dari pemerintah. Tapi kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan teknologi itu juga bisa mencari alternatif-alternatif. Kalau yang kemarin kalau kita lihat ya ada satu yang pacu jalur gitu ya. Itu Di Dumai, eh, di betul, pacu di jalur Pekanbaru itu ya, ya. hanya dengan viral melalui TikTok itu bisa mengundang artisnya langsung ya dari Amerika untuk datang, dan itu dia nggak perlu dibayar tuh gitu ya, dan dia mau datang sendiri. Nah itu kalau menurut Pak Panca gimana tuh? Apa sih dampak teknologi gitu ya? Apa dampak teknologi terhadap bisnis entertainment ataupun di bidang organizer ini gitu ya? iya, uh, Jonda benar banget. Jadi sebenarnya yang artis itu benar ya, dia nggak dibayar, dia datang ya karena ya sama-sama mutual ya. Dia juga mungkin memanfaatkan sesuatu yang lagi sedang viral di Indonesia. Tetapi yang paling menarik bahwa kecepatan informasi Pak Juanda gitu ya. Jadi mungkin dulu kalau misalnya tahu saya contohnya apa ya, bisa acara di kampung saya di Toraja, atau misalnya ya di Danau Toba gitu ya, yang misalnya ada di speedboat, powerboat di Danau Toba. Nah itu dulu mungkin diketahuinya perlu bertahun-tahun gitu ya, untuk sampai ke dunia. Nah sekarang seperti yang tadi Pak Juanda sampaikan, itu karena teknologi informasi dalam beberapa minggu, dan kemudian langsung global, dan bahkan rapper dunia yang ada di belahan negara yang lain langsung datang gitu. Jadi ini betul sekali ada banyak fenomena baru, dan ini tentunya peran media juga sangat penting gitu ya untuk menggaungkan sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi informasi ini bisa dalam hitungan menit itu bisa lebih cepat di reach secara global. Menarik. Ya, kalau kita ngomong media, kalau menurut Pak Panca nih, media mana nih Pak yang apakah media-media konvensional zaman dulu itu sudah mulai terlupakan? Ya, kalau saya soalnya dulu pernah
bikin kan. Jadi kalau saya ngadain seminar selalu selalu pasti berpatok pada radio gitu ya. Setelah radio kita berpatok juga nanti pada misalnya talk show seperti ini gitu ya. Tapi sekarang pada pakai media sosial. Nah, itu menurut Pak Panca perkembangan-perkembangan itu seperti apa? Apakah valid juga di bidang eh, entertainment ataupun di bidang eh, apa pameran seperti itu? Ya, jadi di industri kami juga termasuk industri yang sangat mengandalkan eh, apa namanya media ya. Eh, dan ternyata tidak media-media yang seperti apa media cetak, media online dan seperti Tribun Medan tidak tergerus gitu, masih tetap eksis, masih tetap dibutuhkan karena memang ada pasar-pasar yang mungkin tidak semuanya menjangkau kecepatan sosial media. Nah, sosial media juga sekarang memang sedang jadi apa primadona ya, artinya dalam hal kecepatan. Tetapi saya melihat itu sudah terlalu terlalu overwhelm ya, istilahnya tuh udah terlalu banyak. Kita juga apa sudah tidak bisa lihat lagi mana yang reliable, mana yang benar gitu ya. Nah, sedangkan media-media yang memiliki nama seperti Tribun dan juga media-media lainnya, media cetak dan katakanlah media konvensional ini masih tetap lebih dipercaya ya gitu ya. Ya apa daripada yang lainnya. Jadi di industri kami memang masih balance mengandalkan antara new media yang saat ini dan juga konvensional media. Pak Panca, kalau kita cerita event Pak, event management ya Pak ya, dengan event ini sebenarnya kan bagi beberapa brand itu mereka untuk meningkatkan brand awareness supaya masyarakat kemudian calon customer itu lebih memahami brand dan fungsi atau kekuatan dan keunikan dari brand tertentu. Namun sekarang Pak Panca dengan teknologi seperti sosial media, marketplace, kemudian ada kombinasi keduanya dengan digitalization yang dengan mudah kita mendapatkan informasi dan data, sehingga offline di seperti pameran-pameran dan sebagainya ini dengan perlu kehadiran fisik dan sebagainya itu kan seperti ada dua hal yang sedang berkembang pesat ini Pak. Bagaimana menurut Pak Panca? Masih commute ya? Pak Panca masih ke Oh maaf, mute ya ya. betul. Iya, betul Pak Pasien. Terima kasih pertanyaan itu bagus sekali bahwa memang eh, yang yang kita hadapi sekarang ini memang informasi yang memang perlu difilter ya, perlu difilter gitu ya. Nah, jadi dengan adanya eh, media baru, tetap saja banyak media-media yang konvensional itu tetap dipercayai oleh masyarakat gitu ya. Dan ada segmen tertentu yang istilahnya mungkin di angkatan eh, apa baby boomers ya, saya Om Juanda nih kita nggak gampang gitu ya apa katakanlah eh, di ini kan gitu ya diberikan informasi oleh media-media yang kurang kredibel gitu ya di pasar. Nah, jadi di industri kami sendiri kami melihat bahwa di industri event ini uh, perlu banyaknya kolaborasi, perlu banyaknya inovasi dan adaptasi gitu ya. Nah, tentunya apa Tribun yang misalnya selama ini kan memang apa saya sih taunya cetak ya. Masih ada cetaknya nggak ya? By Masih the ada way, tapi Tribun sudah dulu terbatas akan Pak, sangat terbatas. masih kan ya. Masih ada.
sorry, masih ada di Masih ada, Medan, Pak, masih masih ada yang ada. cetaknya ya. Ya. Nah ini saya rasa nih yang di pasien dan teman-teman lain ini sangat adaptif ya. Nah ini kalau dalam arti sangat mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat gitu ya. Jadi ini kuncinya tadi ya, dan juga inovatif. Nah inovatif dan kreatif. Jadi 3F, inovatif, adaptif, dan kreatif, ini 3 hal ini harus dimiliki oleh banyak usaha-usaha gitu. Karena ini kan di Medan kan salah satu yang saya sangat kagumi ya, perjuangan daripada para pengusahanya yang memang bisa dibilang cukup cukup keras, cukup berat gitu ya. Karena apa? Karena semuanya ketua ya. Kalau di Medan tuh semuanya ketua, siap ketua gitu kan. Ya Om, semua ketua ini Om. Dan kalau kita ketua itu berarti kan harus keluar dari kantong juga tuh, siap-siap kita kalau dipanggil ketua gitu. Jadi saya kalau di Medan gak pengen juga sering-sering dipanggil ketua nih Om Juanda nih. Oke. Iya. Nah, tadi kan ada ngobrol tentang kolaborasi gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Panca gitu ya, apa sih strategi kolaborasi yang paling efektif gitu ya antara brand misalnya atau komunitas atau dengan stakeholder, itu seperti apa sih strategi-strategi kolaborasinya? Oke, jadi memang kita menyadari bahwa di masyarakat kita itu sangat diperlukan sebuah kerjasama, karena kita nggak pernah bisa jalan sendiri. Kalau dulu ini Tribun kan pembagian dari grup grup Kompas ya kalau nggak salah. Betul Pak, betul. Betul Om. Betul ya, oke. Betul Om. Iya. Ya. Iya, ini banyak sahabat saya dulu pernah bikin tuh Kompas Travel Fair dan Kompas Travel Mart bersama teman-teman Kompas di Jakarta. Dan saya ingat saya punya teman namanya Pak Gunawan di Jakarta ya, dia senang lari juga tuh. Nah ternyata nanti saya juga cerita ya bagaimana Pak Gunawan di Tribun Online juga itu bikin acara yang adaptif, event lari gitu ya. Tapi tadi kembali ke pertanyaannya Om Juanda, memang kepentingan untuk berkolaborasi dengan komunitas itu ini banget ya, sangat diperlukan, karena dulu mungkin kita bisa ngerjain sendiri gitu ya. Apakah karena mungkin kita dalam sebuah medianya ada TV-nya ada, IO-nya ada, lengkap gitu ya. Ini Om Juanda nih, by the way, Om Sian nih grupnya gede nih, punya Santika, punya convention center di Andra gitu, macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikerjain nih semua nih, kita dimakan gitu semuanya kalau masing-masing ada strength point tapi lah, ternyata Pak. Masing-masing ada kekuatannya Om. Dalam perkembangannya, iya betul. Tapi ternyata sekarang ini Kompas Group dan Tribun ini sangat beradaptasi gitu, bisa dengan karena memang ada kebutuhan untuk kita bekerja sama gitu. Tapi yang mau saya sampaikan tadi bercanda ya, dalam artian saya melihat Tribun sebagai media, dan banyak media-media besar juga, dan juga pemain-pemain besar ya, konglomerasi itu udah nggak bisa kerja sendiri lagi Om Juanda, jadi udah memerlukan komunitas gitu ya, termasuk komunitasnya Om Juanda yang saya tahu mengumpulkan para CEO gitu ya. Itu bagus banget Om Juanda, itu jadi suatu breakthrough ya, atau terobosan terbaru gitu. Ya. Ya, ini Pak Panca juga sebagai informasi, beliau adalah ketua tadi nggak mau dipanggil ketua, tapi
secara de facto beliau adalah ketua umum nih, ketua umum Ikatan Alumni Bina Nusantara dia. Luar biasa, Om. Luar biasa. Om Iya, dulu S2-nya siap. Kita di makan makan siang di mana ini? Makan siang di mana kita? Om dulu S2-nya di BINUS ya, Om ya? Om Panca. Iya, betul. Saya S2-nya di BINUS, betul. Dari BINUS sekarang menjadi top uni ya, Om ya. Iya, kami cukup bangga. Pertama, BINUS sekarang udah ada di Medan, baru Podomoro ya. kemarin. Jadi ini BINUS harus di Medan ini harus sering-sering Kulon Nuwun, harus sering-sering berpromosi di Tribun Medan. Dan nanti kita kolaborasikan ya, Pak Siap, Om. Juanda, kapan kita bikin event bersama Tribun Medan dengan BINUS di Medan gitu ya. Dan Siap, Om. ya betul sekali, kita juga memang melihat dunia pendidikan ini penting ya. Makanya BINUS masuk Medan pasti ada hitung-hitungannya gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa Medan dan Sumatera Utara itu adalah sebuah area atau kota penting. Kita juga di BINUS juga bersyukur Om Sian jadi universitas BINUS Business School kita, sekolah MBA kita yang S2-nya itu baru saja terpilih menjadi sekolah MBA nomor 1 di sekolah MBA nomor 1 di Indonesia gitu. Sorry, barusan lagi jalan ini di ada hambatan dikit. Nah, bahkan kita di atasnya UI, di atasnya UGM gitu ya, dalam sekolah MBA gitu ya. Mungkin demikian, Pak. Luar biasa, Om Panca. Kalau kita cerita mengenai event ya, Om Panca. Dan sekarang, apalagi event-event yang berkaitan dengan edukasi, brand bagaimana willing untuk investasinya, mungkin apakah mohon dikoreksi ya Om Panca, apakah masih semaksimal keinginannya setinggi yang sebelumnya, karena sekarang dengan digital ini sangat membantu brand-brand besar, Om. Di mute ya? Masih mute, Om? Tadi pertanyaannya terputus. Ya, Om Panca, kalau kita cerita mengenai brand pemegang merek yang besar-besar seperti yang nasional maupun multinasional brand, ini dengan teknologi digital dan beberapa media-media digital yang mendukung, event-event di secara offline itu sudah pasti akan berdampak, Om ya. Jadi bagaimana menyiasati dan kemudian supaya bisa mensupport dari sisi yang brand besar ini tidak dapatkan di digitalization ini, dan mereka puas sehingga mereka brand besar ini willing to invest lagi di offline. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan, Om Panca? Oke, jadi memang benar kalau ada kesadaran dari para brand-brand besar ini untuk juga kembali ke offline, tetapi memang ini tentunya mereka melihat juga bagaimana teman-teman di offline ini membuat sebuah paket menarik gitu ya, paket menarik atau yang kreatif gitu ya, karena kadang-kadang kita memang perlu melihat kebutuhan dari sisi brandnya tersebut gitu ya. Katakanlah misalnya
kita bicara brand binus lah paling gampang ya. Brand binus itu, oh kebutuhannya itu dia masuk ke sebuah kota, binus sebagai brand besar itu dia pengen promosi. Nah, memang yang dipikirkan adalah uh, untuk gimana mencari mahasiswa atau mahasiswa baru atau siswa baru. Nah, pasti mikirnya berarti yang disasar anak-anaknya gitu. Tetapi ternyata kalau media-media offline ini juga kreatif, dia juga berpikir gitu. Kalau misalnya segmen dari, saya ambil contohnya adalah media offline seperti koran gitu ya. Di Medan kan masih ada media cetak yang bertahan gitu dan media-media online. Nah, kemudian kalau dilihat siapa sih pembacanya, profilingnya gitu. Om Sian mungkin tahu nih, ternyata yang paling banyak ini adalah pengusaha dan umur berapa gitu. Nah, pengusaha dan umur berapa, nah itu kemudian dicoba kita pikirin gitu ya, ide kreatifnya. Oh, kalau gitu kita nih kalau binus nih ada institusi baru, brand besar masuk ke Medan, kira-kira strateginya apa gitu ya. Nah, mungkin yang saya pikirkan sekarang adalah, berarti kita harus nyasar orang tuanya gitu. Nah, kalau nyasar orang tuanya kan bahasanya tuh harus disesuaikan gitu ya. Jadi kalau perlu ya memang misalnya binus itu mau nyasar ke segmen tertentu atau ke kelompok tertentu, berarti cara mengkomunikasikannya itu harus lebih cocok gitu ya dengan pasarnya ini. Jadi misalnya kita mau segmen ke pengusaha gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya kita mentargetkan supaya para pengusaha-pengusaha tersebut kalau punya anak yang mau kuliah gitu ya, itu harus juga mempertimbangkan binus gitu ya. Jadi ini yang saya melihat bahwa peran dari media ini yang konvensional ini memikirkan cara-cara yang berbeda gitu, yang out of the box gitu. Mungkin seperti itu. Pak Oke. Juanda, silakan Yes. tambahan. Nah, tadi kan kalau kita berpikir out of the box gitu ya. Jadi kalau kita lihat teknologi-teknologi yang out of the box itu sekarang ada kayak misalnya AI gitu ya. Terus juga mungkin waktu zaman-zamannya COVID itu ada yang namanya metaverse gitu ya. Nah, itu kalau menurut pandangan gitu ya. Nah, AI ini bagaimana Di hybridkan atau di online kan. Dulu inget nggak Om Sian, Om Juanda pernah ada yang kegiatan-kegiatan yang dulu kita namanya exhibition online gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak kena gitu ya, karena kalau exhibition ternyata tuh kayaknya nggak cocok gitu ya online itu, kayaknya kurang gitu ya. Kalau pameran kan kita enak ya ketemu interaksi gitu. Jadi poinnya adalah sebenarnya nggak semua industri atau semua kegiatan ini ternyata bisa di online kan. Jadi ternyata memang banyak yang tetap diperlukan sebuah interaksi offline ya, yang seperti yang kita lakukan. Ya ini kan sebenarnya media karena saya ada di Jakarta ya, tetapi yang saya mau sampaikan adalah teknologi-teknologi yang AI itu sebenarnya masih tidak bisa menggantikan, tetapi mempermudah, mempercepat, memberikan keputusan yang ini. Saya banyak sekali Om Juanda menggunakan
AI di kantor kita, kalau dulu untuk mikirin konsep surat aja gitu ya, itu kita bisa setengah hari gitu ya, tektokan gitu ya. Mungkin kalau Om Sian, saya nggak tahu kalau Om Juanda dan kita juga ini seperti apa ya. Tetapi sekarang kita kalau mau mau bikin surat, misalnya saya mau kirim surat ke eh, permintaan kolaborasi dari Tribun Medan ke PT London Sumatera terkait bagaimana kerjasama kolaborasi untuk London Sumatera memikirkan CSR yang dapat dipromosikan di media, khususnya eh, meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak muda. Ya, jadi kita ngasih promnya atau triggernya itu dibikinin suratnya gitu ya. Dulu mungkin zaman dulu Om Sian kalau bikin surat bolak-balik gitu ya. Nah, ini kita dalam hitungan menit gitu ya. Hitungan detik itu surat itu keluar gitu ya. Saya sangat terbantu sekali gitu ya di kantor tuh dalam bikin konsep-konsep surat dan itu saya kaget banget gitu ya. Itu hampir kayak bisa baca apa yang di pikiran kita gitu ya. Jadi poinnya Om Juanda itu sekarang kita tuh bersyukur dengan AI itu, dan kita juga banyak ya kalau di industri kita tuh bikin booth, tolong bikinin booth yang begini-begini gitu ya. Dulu bikin drafternya tuh bikinnya bisa sehari 2 hari gitu. Ini dalam hitungan jam jadi. Itu bikin konsep booth ya. Kemudian uh, kemudian kalau um, kita bikin proposal gitu ya. Itu juga bisa tuh cepat banget gitu ya. Jadi saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan sekarang yang tidak menggunakan AI gitu ya, itu justru akan tertinggal gitu ya, kalau tidak memanfaatkan AI dengan baik. Demikian. Menarik, Om. Pak Juanda, kalau Ya, kita melihat ini memang event-event sudah tidak terlepas daripada teknologi, Pak Juanda ya. betul. Dan Jadi ya, baru kemarin juga tuh saya menghadiri sebuah event gitu ya. Jadi dia video pembukaannya itu dia menggunakan AI gitu. Jadi udah mulai sangat masuk ke dalam apa namanya jiwanya gitu ya. Dari mulai tadi Pak Om Panca bilang dari buat proposalnya sampai mungkin eksekusi kontennya gitu ya, sampai bikin bootnya dia udah menggunakan AI gitu ya. iya, setuju Pak Juanda. Dan bahkan sekarang, nah ini baru beberapa hari saya mendapatkan informasi di Hollywood sudah ada artis AI Pak, tapi masih ditolak. Hmm. Artis dengan wajah karakter seperti apa itu sudah AI, dan bahkan ada beberapa apa menteri itu ada menteri AI Pak. Nanti AI. Ini tidak terlepas daripada dampak apa ya perkembangan teknologi terhadap kehidupan maupun tata kelola sebuah organisasi atau tata kelola sebuah bisnis dalam perusahaan. Ya. Pak, ini sebagai apa ya satu lagi pertanyaan untuk Om Panca. Ekonomi kreatif, apakah Om Panca setuju atau tidak setuju ya? Ekonomi kreatif yang berkaitan dengan creativity human, kreativitas manusia tuh tidak mudah tergantikan oleh AI karena ada seni di dalam, ada apa namanya itu ada tidak semua bisa di-generate oleh artificial intelligence. Itu bagaimana memahami manusia sehingga event-event yang menarik bisa menyentuh perasaan, menyentuh emosi itu masih dinantikan Om Panca. Ya, betul Om Sian. Jadi sebenarnya AI itu harus kita lihat sebagai tools ya, gitu ya. Jadi uh, tidak bisa menggantikan karena kita tetap ada orang di belakangnya, orang kreatif di belakangnya. Ini dihubungkan dengan kreatif industri ya.
yang memberikan prompt atau pesan atau apa yang mau dibuat gitu ya. Jadi justru sebenarnya sekarang kreativitasnya itu bukan dilihat karena AI ini akan terus berevolusi, akan terus memperbaiki dirinya, akan makin canggih, akan makin murah gitu ya. Akan kompetisinya makin banyak dan akan masuk ke semua ini, tetapi sebenarnya yang pemenangnya atau winernya adalah masih tetap orang kreatif gitu ya. Setuju, Om. Jadi kita sebenarnya memang yang dicari itu adalah bagaimana kita terus menginspirasi masyarakat, dan ini peran media seperti Tribun di Medan ini dipentingkan untuk kita belajar terus gitu. Jadi saya malah usul harus bikin kelas-kelas kreatif gitu ya, karena kalau AI-nya itu akan terus seperti itu, akan terus berevolusi, akan semakin canggih, tetapi sebenarnya yang diperlukan itu adalah orang-orang kreatif seperti Om Juanda, Om Sian yang terus berpikir apa yang jadi menarik dan melihat perkembangan zaman gitu ya. Artinya ambil sana, ambil sini, ngelihat sana, lihat sini, terus kita kumpulkan dan diolah gitu ya. Itu olah-olah ini yang sebenarnya walaupun anak muda lebih pintar dari kita, IQ-nya berapa, IPK-nya 4 gitu ya, belum tentu sejago Om Juanda sama Om Sian yang memang sudah pengalaman. Jadi intinya yang makan asam garam seperti kita ini juga nggak bakal dengan mudah tergantikan dengan AI ya. Mungkin demikian dari saya. Semoga sukses untuk teman-teman semua di Tribun Medan dan tetap semangat. Ya, terima kasih Om Panca sudah bersama kami ya di Tribun. Semoga apa yang di-sharingkan ini bermanfaat bagi semuanya. Satu apa yang sangat menarik hari ini adalah ekonomi kreatif. Creativity itu tidak pernah akan hilang. Malah creativity akan bertumbuh seiring dengan perkembangan teknologi. Semakin tinggi, kreatif akan semakin dibutuhkan dan semakin hidup ke depannya. Penutup, Pak Juanda, silakan. Yes, seperti tadi disampaikan oleh Om Panca gitu ya. Jadi ya memang kita jangan beranggap bahwa kita akan digantikan oleh AI gitu ya. AI kemarin juga tetap waktu saya ngobrol tetap harus ada orang kok yang operate-nya gitu ya. Untuk sampai dengan saat ini AI belum bisa berlaku seperti manusia. Dia tetap harus ada yang mengoperasikannya. Jadi ya tetap kita harus menjaga pikiran kreatif kita dan tadi penting sekali yang seperti tadi Om Panca bilang, AI itu kita gunakan sebagai tools, bukan sebagai pengganti kita gitu. Itu kuncinya. Baik, terima kasih. Ekonomi kreatif akan selalu maju dan berkembang terus. Terima kasih Om Panca, Om Juanda sudah bersama kami Tribun Medan dan Tribun Network. Sekali lagi maju terus untuk Om Panca, Om Juanda. Sahabat Tribuners, sampai jumpa. Inspiration Solution setiap hari Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali.